Jadi, Mazmur 103 ayat 9-14 ini tuh kayak pelukan hangat dari Tuhan. Apalagi pas kita lagi ngerasa capek atau ngerasa nggak layak. Dibilang di situ, Tuhan tuh nggak selalu menuntut dan nggak selamanya mendendam. Nah lo, coba bayangin kalau Tuhan itu pendendam, kita udah habis kali ya. Tapi justru dia kasih kita ruang, kasih waktu buat bertobat, buat balik lagi ke pelukannya. Terus, ayat 10 itu yang paling nyentuh sih menurutku. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Wah, ini udah nggak masuk logika manusia. Dunia bisa aja langsung ngejudge kita, tapi Tuhan malah milih untuk mengampuni. Dia tahu kita ini lemah, gampang jatuh. Tapi dia juga tahu betapa kita butuh kasih. Lalu, ayat 11 dan 12 tuh kayak bikin hati tenang banget. Wah, setinggi langit dari bumi dan sejauh timur dari barat, kasih setianya tuh luas banget. Dan pelanggaran kita dijauhkan sejauh-jauhnya. Bukan cuma ditutupin, tapi benar-benar dihapus dan dibuang jauh. Dan ayat 13 ini manis banget. Tuhan tuh Bapak yang sayang banget sama anak-anaknya. Bukan karena kita asal nurut, tapi karena dia tahu isi hati kita. Wantola setiruf sa. Ayat 14 bilang, dia ingat bahwa kita ini debu. Nah ini tuh bukan buat ngejatuhin, tapi justru buat ngingetin kalau Tuhan itu ngerti banget siapa kita sebenarnya. Dia ngerti kita bisa salah, bisa lemah, tapi dia tetap sayang. Sambil ngopi, renungan malam ini ngajarin kita satu hal penting. Tuhan gak pernah berhenti mengasihi, walau kita seringkali gak layak. Kasihnya bukan karena kita hebat, tapi karena dia Bapa yang penuh kasih. Mau aku bantu tambahin penutupnya sekalian? Atau mau dibikin versi video voice over juga? Ya memang kasih Allah itu besar seperti Bapa yang menyayangi anaknya, tetapi perlu diingat di sini bahwa ini bukan berarti kita seenaknya sendiri untuk berbuat dosa tanpa pertobatan. Justru karena kasih Allah itu membawa kita kepada pertobatan supaya kita tidak mengulang-ulang dosa kita. Memang Tuhan mengampuni kita, tetapi perlu diingat bahwa konsekuensi dosa itu tetap ada. Tetapi di dalam itulah kasih Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan, kalau Tuhan pendendam itu, ya sudahlah, habislah kita. Nah, ini sangat menarik ya. Coba buatin ilustrasinya dong. Wah, penjelasanmu itu dalam banget, tapi tetap hangat ya. Oke, ini aku buatin ilustrasi yang cocok dengan suasana santai tapi tetap mengena. Bayangin aja, Bini. Ada seorang anak kecil yang lagi main bola di halaman rumah. Karena terlalu semangat, jadi Mazmur 103 ayat 9-14 ini tuh kayak pelukan hangat dari Tuhan. Apalagi pas kita lagi ngerasa capek atau ngerasa nggak layak. Dibilang di situ, Tuhan tuh nggak selalu menuntut dan nggak selamanya mendendam. Nah lo, coba bayangin kalau Tuhan itu pendendam, kita udah habis kali ya. Tapi justru dia kasih kita ruang, kasih waktu buat bertobat, buat balik lagi ke pelukannya. Terus, ayat 10 itu yang paling nyentuh sih menurutku. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Wah, ini udah nggak masuk logika manusia. Dunia bisa aja langsung ngejudge kita, tapi Tuhan malah milih untuk mengampuni. Dia tahu kita ini lemah, gampang jatuh. Tapi dia juga tahu betapa kita butuh kasih. Lalu, ayat 11 dan 12 tuh kayak bikin hati tenang banget. Wah, setinggi langit dari bumi dan sejauh timur dari barat, kasih setianya tuh luas banget. Dan pelanggaran kita dijauhkan sejauh-jauhnya. Bukan cuma ditutupin, tapi benar-benar dihapus dan dibuang jauh. Dan ayat 13 ini manis banget. Tuhan tuh Bapak yang sayang banget sama anak-anaknya. Bukan karena kita asal nurut, tapi karena dia tahu isi hati kita. Wantola setiruf sa. Ayat 14 bilang, dia ingat bahwa kita ini debu. Nah ini tuh bukan buat ngejatuhin, tapi justru buat ngingetin kalau Tuhan itu ngerti banget siapa kita sebenarnya. Dia ngerti kita bisa salah, bisa lemah, tapi dia tetap sayang. Sambil ngopi, renungan malam ini ngajarin kita satu hal penting. Tuhan gak pernah berhenti mengasihi, walau kita seringkali gak layak. Kasihnya bukan karena kita hebat, tapi karena dia Bapa yang penuh kasih. Mau aku bantu tambahin penutupnya sekalian? Atau mau dibikin versi video voice over juga? Ya memang kasih Allah itu besar seperti Bapa yang menyayangi anaknya, tetapi perlu diingat di sini bahwa ini bukan berarti kita seenaknya sendiri untuk
berbuat dosa tanpa pertobatan. Justru karena kasih Allah itu membawa kita kepada pertobatan, supaya kita tidak mengulang-ulang dosa kita. Memang Tuhan mengampuni kita, tetapi perlu diingat bahwa konsekuensi dosa itu tetap ada. Tetapi di dalam itulah kasih Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Seperti tadi dikatakan, kalau Tuhan pendendam itu, ya sudahlah, habislah kita. Nah, ini sangat menarik ya. Coba buatin ilustrasinya dong. Wah, penjelasanmu itu dalam banget tapi tetap hangat ya. Oke, ini aku buatin ilustrasi yang cocok dengan suasana santai tapi tetap mengena. Bayangin aja, Bini. Ada seorang anak kecil yang lagi main bola di halaman rumah. Karena terlalu semangat,